Bagaimana saudara bisa merasakan berjumpa atau mengalami, menemukan, menikmati hadirat Tuhan itu, saudara. Ya, dunia dengan segala filsafat, pengajaran tidak dapat membawa orang untuk dapat menikmati hadirat Tuhan. Roma 3 ayat 11 berkata, tidak ada seorang pun berakal budi, tidak ada seorang pun mencari Allah. Saudara, tidak dapat, tidak mungkin, tidak ada, saudara. Nah, saudara, tentu saja dengan saya sungguh bersyukur karena Allah dengan kasih-Nya itulah yang datang dan kemudian memperdamaikan dirinya sendiri dengan dunia ini. Diawali dengan inisiatif Allah sendiri, saudara. Saudara bisa meluapkan syukur itu kalau saudara bisa mengetahui dan mengerti itu, bahwa Allah sendiri yang datang dan menjumpai dan menemukan kita, saudara. Jadi saudara, ada satu dimensi di dalam hidup kita ini, saudara, ya, yang Allah lah yang dapat mengelolanya, saudara. Ada satu ruang. Itulah sebabnya, saudara, ada orang, ya, yang terus mencari tetapi tidak mendapat. Terus mencari tetapi tidak mendapat, saudara. Karena memang tidak dapat diusahakan oleh manusia. Beberapa hari yang lalu kita bicara mengenai Injil adalah kekuatan Allah, ya, yang berisi kebenaran, di mana iman itu bertolak dan di mana memimpin kepada iman, saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ini sangat eksklusif, ya, sangat eksklusif. Tidak ada yang dapat datang kepada Allah, tetapi Allah lah yang memiliki keinisiatif, saudara, untuk kemudian memperdamaikan dirinya dengan manusia. Itu harus kita tanamkan dalam diri. Kalau Allah yang jauh di sana mau datang di tengah-tengah apapun kehidupan saya dan saudara, itu luar biasa. Engkau bisa melihat apa latar belakang kehidupanmu. Betapa gelap, ya, betapa tidak berharga, ya, betapa tidak layak, tetapi Allah membuat satu inisiatif untuk membawa kita memiliki satu hubungan dengan Dia. Ya, jadi bukan kita yang mencari Allah, melainkan Allah yang mencari kita. Tidak ada seorang pun, saudara, yang mencari Allah. Roma 3 ayat 11b, ya. Bahkan saudara, kalau kita dapat datang kepada Yesus, firman Tuhan dalam Yohanes berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa jikalau bukan Bapa yang menarik datang kepada Dia. Jadi Bapa lah yang menarik setiap kita, setiap orang untuk datang kepada Yesus, ya. Dialah, Allah lah yang memiliki inisiatif. Dan Dia juga lah yang menarik saya dan saudara datang kepada Dia. Itu perlu sangat diselami dan dibawa di dalam perenungan yang mendalam, bahwa betapa kasih-Nya itu luar biasa. Saudara dan saya dibawa untuk datang kepada Dia. Jadi saudara, ketika Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, berarti Dialah yang diutus oleh Bapa untuk menjadi jalan, untuk menjadi keselamatan, untuk menjadi kehidupan. Saudara, jadi kalau keselamatan yang kita miliki adalah anugerah itu sendiri melalui Yesus Kristus, saudara, kita harus tahu bahwa itu adalah inisiatif Allah. Itu adalah keinginan kerinduan Allah di dalam seluruh agendanya Dia. Itu adalah inisiatif Allah semata-mata. Tetapi setelah kita ditemukan oleh Allah, saudara, maka bagian kita adalah mencari, menemukan, dan menikmati kehadiran Dia. Saya ulangi, saudara, ya. Ketika Allah sudah menemukan saya dan saudara,
maka bagian kita, saudara, adalah mencari, menemukan, dan menikmati kehadirannya. Allah itu maha hadir. Allah itu maha hadir. Tetapi saudara, manusia harus mencari, menemukan, bahkan menikmati kehadirannya. Saudara, ketika Allah menemukan kita, kita belum menemukan Dia. Ketika Allah dengan inisiatifnya menemukan saya dan saudara, kita belum menemukan Dia, saudara. Sekalipun Dia hadir, tapi kita belum menemukan Dia. Jadi jangan merasa kalau kita sudah ditemukan Tuhan, berarti kita telah menemukan Tuhan. Inilah yang menjadi ganjalan di dalam banyak orang percaya, saudara. Allah itu maha hadir. Kehadirannya itu adalah pengendali seluruh alam semesta. Dan ketika Dia menemukan saya dan saudara, setiap umat perjanjian, setiap umat pilihannya, maka itu tidak berarti bahwa setiap orang atau setiap jemaat atau setiap umat ini sudah menemukan Dia, saudara. Allah menemukan kita, tetapi kita belum tentu menemukan Dia, saudara. Itulah sebabnya di dalam Filipi 3 ayat 12 Paulus berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini. Saudara bisa bayangkan Paulus berkata begitu. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, tetapi ya, aku mengejarnya. Tetapi aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku ini telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Karena aku ini sudah ditemukan oleh Allah. Sehingga aku mau mengejarnya. Tulisan Paulus ini, saudara, mengungkapkan bahwa ada usaha aktif, saudara, ya, dari pihak manusia untuk menemukan, menikmati kehadiran Tuhan itu yang sudah menemukan dirinya, saudara. Allah yang mengejar, Allah yang menangkap, yes, dan Allah yang menemukan kita. Itu bagian Allah di dalam dimensi hidup setiap manusia yang tidak dapat diisi, diambil, atau dilakukan oleh siapapun. Tidak ada. Ketika Allah menemukan saya dan saudara, maka kita harus terus juga mengambil satu inisiatif untuk menemukan Dia. Karena belum tentu saudara dan saya sudah menemukan, apalagi menikmati kehadirannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah bagian kita, yaitu harus menemukan Dia. Ya, kita harus mencari Allah. Firman Tuhan di dalam Yesaya 55 ayat 6 katakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Saudara, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Saya yakin ketika hambanya Ibu Nurlela memanjatkan pujian, penyembahan barusan kita jalani, lakukan, nikmati bersama, saudara di tempat saudara masing-masing merasakan sesuatu, bukan? Di sana kita dapat melihat, kita dapat secara mata rohani, kita dapat menikmati kehadirannya yang menyentuh, menguasai, meluap di dalam ruang batin kita. Ingat ini, saudara, bahwa ketika Allah menemukan saya dan saudara, Allah memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Saudara ingat itu ya. Ketika Allah menemukan kita, Dia memberi hati yang baru dan roh yang baru. Dan itu adalah rohnya sendiri, yaitu Roh Kudus, saudara. Firman Tuhan mencatat berulang-ulang, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi roh Allah ada di dalam saya dan saudara ketika Allah menemukan saya dan saudara. Dan Dia itu adalah roh kebenaran yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Dan saudara tahu, firman Tuhan itu adalah kebenaran. Jadi bagaimana saya dan saudara bisa kemudian memiliki inisiatif untuk mencari, menemukan, menikmati kehadiran Allah itu? Dengan roh yang baru di dalam saya dan saudara, saudara bisa mencari Allah melalui
pendengaran akan firman, saudara. Belajar akan kebenaran firman. Dari kebenaran itu, saudara akan dituntun kepada pengenalan akan Allah yang semakin dan semakin dalam. Semakin dan semakin kaya. Saudara, kalau saudara kaya di dalam kebenaran, pastilah batinmu menjadi meluap dengan banyak hal, saudara. Ucapan syukur, meluap dengan puji-pujian, meluap dengan sorak-sorai, meluap dengan sembah, dan segala hal yang saudara bisa lakukan, putuskan untuk menyenangkan hati Bapa di dalam kerajaan surga. Saudara, itu yang disebut epiginosko, saudara. Satu pengenalan yang dalam. Sehingga, saudara, kita memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Melalui setiap doa-doa kita. Ketika kita bilang, Bapa di surga. Itu ada satu hubungan yang tersambung, saudara ya. Yang dipenuhi dengan kehadirannya sendiri. Di dalam puji-pujian saya dan saudara, ketika saudara bilang, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Saudara bisa menikmati, menemukan kehadirannya dia itu. Di dalam syukurmu, ketika engkau berkata, Bapa, kalau bukan karena kehadiranmu, kalau bukan karena topangan pemeliharaan, pembelaanmu, mana mungkin aku dapat ada seperti engkau kehendaki sekarang ini. Saudara bisa meluapkan. Itu akan meluap keluar, saudara. Saudara, bahkan di dalam penyembahan saudara, secara pribadi dengan dia, saudara. Saudara bisa datang tersungkur dan menikmati waktu-waktu pribadi itu dengan dia. Di pagi hari, di malam hari, saudara bisa datang kepada dia, katakan, Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang menyukakan hati ini. Engkaulah satu-satunya yang aku andalkan di dalam hidup ini. Tidak ada Allah lain. Saya jadi ingat pujian itu. Tiada Allah lain, tiada Allah lain selain Kau, Yesus. Itu meluap dari dalam hati saudara. Inilah perjumpaan yang sejati itu, saudara. Inilah perjumpaan yang sejati itu, yang membawa saya dan saudara kepada pengudusan penyucian yang semakin sempurna. Yaitu apa, saudara? Kemuliaan yang semakin besar. Dan suatu hari nanti kemuliaan itu kita akan nikmati bersama dengan Kristus di dalam kerajaan. Saudara, pengalaman seseorang dalam perjumpaan dengan Allah itu pastilah sangat luar biasa, bukan? Hal itu tidak pernah dapat diungkapkan oleh kata-kata manusia secara sempurna, secara lengkap dan utuh. Tidak dapat, saudara. Terbatas untuk dapat mengungkapkannya. Tetapi engkau dan saya dapat menikmati itu di dalam batinmu. Dan itu akan membawa saudara ke dalam kelegaan. Daud berkata, Engkau membawa aku, membaringkan aku di padang rumput yang hijau, membawa aku ke air yang tenang. That's it. Dia berjumpa dengan Tuhannya. Dia berjumpa Allah secara pribadi. Itulah perjumpaan pribadi kita dengan Allah. Memang terbatas bisa mengungkapkannya kepada orang lain. Tidak bisa dilukiskan atau diungkapkan dengan kata-kata, saudara. Karena itu hanya memang bisa dirasakan. Jadi, saat kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, bisa secara pribadi berjumpa dengan Tuhan, itu merupakan pengalaman yang luar biasa. Hal ini tidak dapat digantikan dengan memiliki apapun di dunia ini. Hidup saya dan saudara menjadi berlian. Hidup saya dan saudara menjadi bermakna kekal dengan perjumpaan dengan Tuhan setiap hari. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita akan menemukan, menikmati kehadirannya. Nah, saudara, setiap hari. Untuk itu kita harus berusaha. Ya, ketika kita
mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, saudara, pastikan di dalam hidupmu engkau mematikan segala dosa, melepaskan ikatan-ikatan percintaan dengan dunia, segala kesenangan, ya, segala kesenangan, semua ambisi, saudara, ya. Kita harus berusaha hidup suci, tidak bercacat, tidak bercela, berusaha, berusaha, berusaha. Petrus katakan berusahalah, berusahalah, ya, untuk dapat memenuhi setiap panggilanmu itu, supaya engkau semakin teguh, ya, supaya engkau mendapat hak penuh. Saudara harus menyediakan waktu untuk menyembah Tuhan secara pribadi, menemui Dia secara pribadi. Kapanpun saudara atur, ya, fokus hanya kepada Tuhan dalam hidup ini, maka kita dapat bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan itulah yang dapat membuat kita dari hari ke hari, dari hari ke hari, saudara akan semakin mengenal Dia. Wah, inilah yang kuingini di dalam hidupku, yaitu mengenal Engkau dan kebenaran-Mu. Itu yang menjadi kekuatan di dalam hidup saya dan saudara. Disadari atau tidak, saudara, itu adalah suasana yang mendekati dengan suasana perjumpaan dengan Dia. Muka dengan muka nanti, enggak samar-samar lagi di dalam pengadilan tahta Kristus. Di dalam perjamuan kawin anak domba, kita akan menghadap Tuhan Yesus, dan kita akan bertemu muka dengan Tuhan. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Saudara, kalau dulu kita pernah sesat atau menyimpang karena begitu mengandalkan, saudara, pengetahuan rohani kita, mungkin secara teologi, saudara berdoa kepada sesuatu yang hanya di dalam fantasi, saudara, ya, di mana doanya mungkin bisa lancar, bagus, ya, tetapi tidak ada perjumpaan secara pribadi dengan Allah. Tidak ada perjumpaan. Maka sekarang, saudara, ya, dengan dimensi yang kita di dalamnya ini, mari, saudara, ya, kita mengalami perjumpaan dengan Dia secara pribadi. Perjumpaan itu membuat kita bisa merasakan sebagian suasana di mana kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Oleh karenanya, perjumpaan ini dapat dikatakan sebagai respon kita. Saudara, saya ulangi, perjumpaan kita setiap hari dengan Tuhan, ini adalah menjadi respon saudara dan saya untuk berusaha dengan sungguh-sungguh dalam panggilan untuk mendapatkan hak penuh masuk di dalam kerajaan kekal, yaitu kerajaan Bapa. Kerajaan Bapa, di mana anak akan menjadi raja untuk selama-lamanya, yaitu Yesus Kristus yang adalah juru selamat dan Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara dan saya akan menjadi imam-imam di dalam kerajaannya. Dari hari ini, sejak sekarang ini, mari saudara sadari ini, Allah sudah menemukan saya dan saudara. Dan sekarang mari saudara berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari, menemukan, dan menikmati kehadirannya selalu. Haleluya. Yalah, setiap firman ini dapat dituliskan dalam loh hatimu, di dalam hati yang baru itu, di mana ada roh yang baru yang akan membawa saudara dan saya terus tenggelam di dalam pengenalan yang lebih lagi dengan Dia. Itu adalah hubungan, itu adalah perjumpaan yang secara intim dengan Dia, dengan saudara. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin.